Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan manusia praaksara dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia beserta hasil kebudayaannya. Tetap masih bersama saya, Christina Setianingsih. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah dapat menjelaskan mengenai pengertian mengenai praaksara, kemudian jenis-jenis manusia purba di Indonesia, membandingkan Proto-Melayu dan Deutero-Melayu, mendeskripsikan hasil budaya manusia praaksara di Indonesia, serta memahami nilai budaya masyarakat Indonesia yang diperlukan dalam kehidupan sekarang. Sebelum menginjak materi lebih dalam atau lebih jauh, penting sekali kita mengenal apa itu praaksara. Praaksara berasal dari dua kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum, sedangkan aksara adalah mengenal tulisan. Sehingga yang dimaksud dengan zaman praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal adanya tulisan. Nah, lalu bagaimana kita mengetahui masa praaksara ini? Kita bisa mengetahui masa praaksara ini dengan melalui penemuan-penemuan atas praaksara tersebut berupa fosil maupun artefak yang digunakan manusia praaksara pada saat itu. Nah, dalam sejarah sendiri tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya ilmu bantu lainnya. Untuk mengetahui praaksara ini, ilmu bantu yang dibutuhkan dalam sejarah diantaranya adalah ilmu geologi, ada ilmu paleontologi, kemudian ada paleontografi, dan ilmu-ilmu lainnya lagi yang mendukung. Nah, jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia ini kita ketahui bahwa Sangiran itu adalah salah satu museum terbesar di Asia Tenggara, yang mana dalam penemuan yang ditemukan di fosil-fosil yang ada di Sangiran ini kurang lebih 100 ya jenis fosil manusia dan juga ada jenis hewan. Nah, bisa kita lihat di sini jenis manusia apa saja yang ditemukan di Indonesia, yaitu jenis Meganthropus. Yang ditemukan di Sangiran adalah jenis Meganthropus paleojavanicus, yang artinya manusia raksasa berasal dari Pulau Jawa. Adapun ciri-cirinya, Meganthropus adalah badan tegap, kemudian ada tonjolan yang tajam di belakang kepala, kemudian pipinya tebal dengan tonjolan kening yang mencolok, tidak berdagu, dan memiliki otot kunyah, gigi dan rahang yang besar dan kuat. Jenis manusia berikutnya yang ditemukan adalah jenis Pithecanthropus erectus, yaitu jenis manusia kera yang berjalan tegak. Nah, ini ditemukan pada Pleistosen awal, di mana cara hidupnya itu adalah berkelompok, kemudian mencari makan dengan cara berburu dan meramu. Alat yang digunakan yaitu berupa batu dan kayu. Adapun ciri-ciri Pithecanthropus diantaranya adalah badan tegap, meskipun tidak setegap Meganthropus. Nah, tinggi badannya ini kurang lebih seperti manusia sekarang ini ya, sekitar 165 cm sampai 180 cm. Tulang rahang dan geraham sangat kuat, kening menonjol, kemudian hidung lebar tidak berdagu, otak belum sempurna. Kapasitasnya itu meliputi 750 sampai 1300 cc. Tulang atap tengkorak tebal, kemudian berbentuk lonjong, organ pengunyah dan otot tengkuk sudah mengecil. Otot kunyahnya ini tidak sekuat dengan seperti halnya otot kunyah yang dimiliki oleh manusia jenis Meganthropus. Makanannya masih kasar, kemudian variatif ya, yang di sini yang dimakan oleh Pithecanthropus adalah jenis tumbuhan dan daging hewan buruan. Kemudian jenis yang ketiga adalah jenis manusia Homo atau Homo erectus.
Ini memiliki ciri muka lebar, kemudian mulutnya menonjol, dahi menonjol. Bentuk fisiknya tidak jauh dengan bentuk fisik manusia sekarang ini. Jenis Homo ini ada jenis Homo sapiens yang artinya adalah manusia yang sempurna. Segi-segi morfologis dan tingkat keterbukaan menunjukkan adanya perbedaan nyata antara kedua spesies dalam jenis Homo tersebut. Homo sapiens akhirnya muncul sebagai spesies yang sangat tangguh dan beradaptasi dengan lingkungan dengan cepat menghuni berbagai permukaan di dunia ini. Baik, kita akan membahas mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dari mana sih asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Nah, di sini ada 4 teori yang menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal. Yang pertama adalah teori Yunan. Teori Yunan ini mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan. Kemudian teori yang kedua adalah teori Nusantara yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin, bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu asli loh dari Indonesia. Nah, ini dibuktikan dengan ditemukannya adanya fosil di Sangiran, yaitu jenis manusia Meganthropus paleojavanicus. Kemudian teori out of Taiwan mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Taiwan, ataupun teori out of Africa mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu dari Afrika. Nah, di sini disebutkan bahwa dalam teori Yunan ada dua periode atau gelombang ya kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Proto Melayu. Proto Melayu ini berasal dari Yunan ya, atau dari Cina Selatan, kemudian masuki melalui Indochina, kemudian menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia. Nah, ini merupakan cikal bakal dari suku Batak, suku Dayak, Toraja, Alas, kemudian ada Gayo. Ciri-cirinya bisa kita lihat di sini bahwa rambut lurus, kemudian kulit kuning, kecoklatan, kemudian memiliki mata yang sipit, dan kemudian ada lagi mereka hidup di hutan dan terisolasi. Gelombang kedua ada Teotro Melayu yang merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara, membawa budaya baru berupa perkakas ya, senjata besi, perunggu. Nah, memasuki ke wilayah Indonesia ini sudah memasuki zaman logam. Nah, tingkat kebudayaannya ini lebih maju dibandingkan dengan bangsa Proto Melayu. Sebutan lain dari Teotro Melayu adalah orang-orang dari Dongso. Adapun peta persebarannya seperti ini ya. Untuk Proto Melayu ini ada dua jalur ya, melalui jalur timur maupun jalur barat. Untuk jalur barat sendiri, Proto Melayu itu datang berasal dari Yunan, kemudian memasuki ke wilayah Indonesia melalui Selat Malaka, kemudian melakukan penyebaran ke seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan dari jalur timur ini dari Yunan, kemudian memasuki Pulau Formosa, kemudian memasuki Filipina, masuk melalui Sulawesi dan melakukan persebaran ke seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan yang warna hijau ini adalah alur dari Teotro Melayu yang datang dari Dongson, kemudian melalui Indochina, menyebar ke wilayah Nusantara melalui Selat Malaka dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, di sini ada pembabakan mengenai zaman yang ada pada masa praaksara ini. Untuk yang pertama adalah Paleolitikum atau zaman batu tua. Ini memiliki ciri-ciri
di mana manusia itu masih memiliki pola pikir yang sangat sederhana ya, tingkatnya sangat sederhana, sehingga alat yang digunakan pun sangat sederhana ya. Kehidupan mereka masih nomaden dan hidupnya masih tergantung pada alam atau food gathering. Permata pencarian berburu dan meramu. Nah, kebudayaan yang ditemukan adalah kebudayaan Ngandong, di mana budaya Ngandong ini ditemukan jenis alat-alat jenis dari tulang, flek, kemudian penusuk, ada tanduk rusa yang ditemukan serta ujung tombak yang bergigi. Berikutnya adalah hasil kebudayaan. Ini adalah hasil tulang ya, alat-alat dari tulang, kemudian dari batu berupa kapak genggam maupun flex. Berikutnya adalah masa Mesolitikum. Pada masa ini manusia sudah mulai memiliki tempat tinggal, tapi masih sementara ya. Hidup mereka ada di gua dan di pantai. Mereka masih tetap mengumpulkan makanan ya, berburu dan meramu, tapi ini adalah tingkatnya adalah tingkat lanjut. Dan di sini sudah ada memiliki kemampuan bercocok tanam meskipun masih sangat sederhana. Apalagi pada masa ini manusia hidup di masa Mesolitikum ini sudah mengenal cara membuka lahan, yaitu membakar semak belukar, disebut sebagai cara berhuma. Nih, ada kebudayaan yang ditemukan, kebudayaan pantai atau sebelum ditemukannya kerang ya, yang menumpuk sampah kerang atau sampah dapur yang menumpuk berupa kerang, ini disebut Kyokan Modinger. Sedangkan kebudayaan gua disebut sebagai Abrysosros. Nah, ini adalah gambaran adanya Kyokan Modinger, kemudian ada Abrysosros, kemudian ditemukannya batu pipisan, kaldeson atau batu api. Di sini juga ditemukan adanya kapak genggam atau kapak Sumatera, kemudian ada cuper, ada kebudayaan sampung ya, tulang yang berupa tulang belulang yang dijadikan sebagai alat bantu manusia purba dalam menjalani kehidupan pada masa itu. Berikutnya adalah masa Neolitikum, yaitu masa batu muda. Ini kehidupan manusia sudah mulai berbalik 180 derajat dari food gathering menjadi food producing ya. Adanya revolusi teknologi ya, mereka sudah mengenal adanya tempat tinggal yang menetap, kemudian pola pikirnya sudah mulai modern, mereka sudah berkelompok dalam lingkup yang sangat besar, kemudian adanya pembagian tugas ya, mereka sudah bertempat tinggal di gubuk-gubuk yang beratap, sedangkan kepercayaan sudah sangat berkembang. Di sini dijelaskan adanya kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, berikut ini adalah jenis kebudayaan yang ditemukan pada masa Neolitikum, yaitu berupa kapak persegi, kemudian ada kapak lonjong. Ya, di sini perbedaannya dengan alat-alat sebelumnya, bahwa kapak persegi maupun kapak lonjong ini pembuatannya sudah mulai menggunakan teknologi yang mahir ya. Di sini ada alatnya sudah mulai halus, adanya pengerjaan yang menggunakan teknologi yang khusus. Kemudian ada perhiasan dan juga ada tembikar yang terbuat dari gerabah. Nah, kemudian ada pakaian dari kulit kayu, ada mata panah. Ini menunjukkan bahwa manusia pada masa Neolitikum ini sudah mulai canggih dalam menggunakan teknologinya.
Yang terakhir adalah masa Megalitikum, yaitu zaman batu besar. Ini adalah merupakan kelanjutan dari masa Neolitikum, di mana kehidupannya sudah mulai menunjukkan seperti kehidupan manusia sekarang, sudah mulai food producing, kemudian ya bertempat tinggal menetap, pola pikirnya sangat modern, sudah ada cara bergotong royong, ya, dan hasil kebudayaannya adalah seperti berikut ini. Ada dolmen, kemudian ada menhir, sarkofagus, waruka, dan ini adalah merupakan hasil kebudayaan batu besar. Di sini juga ada arca batu, kemudian ada punden berunda, ada kubur batu, dan lain sebagainya. Nah, zaman logam ini sebenarnya masih satu fase dengan zaman Megalitikum. Nah, kehidupannya masih sama, yaitu ada food producing, menetap, kemudian adanya pembagian kelompok, pola pikirnya sudah mulai modern ya. Kemudian ada masa perundakian, yaitu di mana manusia sudah mengenal ilmu pertukangan. Nah, zaman logam itu dibagi menjadi 3, yaitu zaman tembaga, ada zaman perunggu, dan zaman besi. Kita tidak mengenal zaman tembaga ya untuk Indonesia. Nah, hasil kebudayaan dari zaman logam itu ada nekara atau moko, ada kapak corong, kemudian ada candrasa, kemudian ada bejana maupun perunggu, terbuat dari perunggu. Nah, ada perhiasan-perhiasan, kemudian ada arca yang terbuat dari logam berupa perunggu. Nah, itu merupakan hasil kebudayaan dari masa ke masa, dari Paleolitikum hingga zaman logam. Atas perhatiannya, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.